Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Nandita Aulia dengan NIM 2201421156. Di sini saya akan berbicara tentang budaya dan berbagai macam lainnya dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah pengantar ilmu budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun-temurun. Sedangkan kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang menunjukkan bentuk jamak dari budi, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur, yang berasal dari bahasa Latin yaitu cultura. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Antropolog Melville dan Bronislaw mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah cultural determinism. Fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat yang pertama ialah sebagai identitas. Kehadiran budaya merupakan ciri khas terhadap kelompok tertentu. Budaya yang digenggam akan menunjukkan di mana daerah dan identitasnya berasal. Hal-hal yang biasa menunjukkan asal daerah adalah dialek. Dialek merupakan identitas yang melekat pada diri seseorang yang menunjukkan dari mana dia berasal. Kita dapat mengetahui atau menerka identitas seseorang hanya dari melihat pakaian, cara berbicara, dan atribut yang digunakan seseorang. Kadangkala kita dapat mengetahui dan menentukan kualitas atau kasta seseorang dari budaya yang ditampilkannya. Kita juga dapat membedakan seseorang dari suku tertentu atau daerah tertentu dari gaya bicara dan logat bahasa. Jadi bisa dikatakan budaya adalah identitas yang melekat bagi seseorang ataupun suatu kelompok. Kita seringkali melakukan sesuatu sesuai dengan budaya yang telah kita anut, baik secara turun-temurun ataupun budaya hasil adopsi dari luar. Contohnya ritual agama yang kita lakukan, biasanya ini adalah ajaran dari orang tua. Bisa pula kita lihat sekarang ini budaya Korea mulai mewabah di negara-negara lain, termasuk juga Indonesia, yang diadopsi melalui media lagu, film, produk seperti pakaian, dan juga makanan. Tidak hanya budaya dan suku bangsa saja, bahasa juga merupakan salah satu perbedaan yang sering kali dimaknai berbeda dengan makna yang sebenarnya. Keberagaman suku, bangsa, agama, dan budaya, serta bahasa seringkali ada dalam setiap lingkungan masyarakat. Biasanya perbedaan terjadi pada daerah yang jaraknya lebih jauh, tapi tanpa disadari daerah di sekitar pun berpotensi memiliki budaya, agama, dan bahasa yang berbeda. Contoh masyarakat di Pekalongan, tentu penduduknya tidak murni dari Pekalongan semua, tapi karena adanya suatu pernikahan antara individu seperti suku Jawa dengan Sunda, tentunya akan berdampak pada bahasa Sunda yang akan didengar oleh masyarakat Pekalongan yang ada di sekitarnya. Banyak faktor yang mengakibatkan budaya suatu kelompok berbeda dengan kelompok yang lain. Dengan berdiri di kelompok yang berbeda saja sudah menjadikan mereka berbeda, apalagi jika membahas tentang budayanya. Salah satu di antaranya ialah berbedanya landasan atau pedoman bagi mereka dalam berkehidupan. Mereka mempercayai apa yang dianut oleh kelompok mereka saja. Bisa jadi budaya yang dianut oleh kelompok A tidak cocok dan tidak sesuai dengan kaidah kepercayaan kelompok B. Kemudian Indonesia merupakan negara majemuk di mana terdapat banyak sekali perbedaan. Walaupun banyak perbedaan, namun semua akan baik-baik saja jika diimbangi dengan sikap toleransi kepada sesama. Sebagai contoh, budaya matatah yang dilakukan oleh suku Bali, yaitu upacara potong gigi sebagai ritual keagamaan yang harus dilakukan oleh semua umatnya ketika hendak menginjak usia remaja. Kemudian, budaya memanjangkan daun telinga oleh suku Dayak dengan menggunakan logam atau pemberat sebagai anting-anting. Bagi perempuan dianjurkan memanjangkan daun telinga hingga dada, sedangkan laki-laki hanya sampai bawah dagu saja. Dari dua kebudayaan di atas yang berbeda itu, keduanya tidak terdapat di kebudayaan suku Jawa. Hal ini dikarenakan budaya itu sendiri dihasilkan dari adanya kebiasaan atau kepercayaan turun-temurun. Kemudian belum lama saya jumpai di media sosial TikTok, di mana seorang yang bukan merupakan suku Bali menghina salah satu kebudayaan Bali yang dia anggap sebagai budaya yang sesat. Hal itu membuat beberapa orang Bali geram dan terjadi sedikit keributan. Budaya tersebut bernama omet-ometan yang diselenggarakan setelah perayaan Hari Raya Nyepi. Para pemuda dan pemudi berusia 17-30 tahun yang belum menikah berpartisipasi dalam budaya ini dan mereka dipertemukan, kemudian mereka akan saling berpelukan, bercumbu, dan saling tarik-menarik. Budaya ini bertujuan untuk mempererat rasa asih, asah, dan asuh. Bagi beberapa kelompok, upacara ini memang sangat bertentangan dengan apa yang dianut oleh kelompok lain. Maka dari itu diperlukannya mencari informasi yang jelas terlebih dahulu sebelum melayangkan komentar negatif terhadap sesuatu yang masih dipandang tabu. Setelah mengetahui fakta dari informasi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan sikap toleransi, yaitu menghargai kebudayaan masing-masing kelompok. Oleh sebab itu,
Kita sebaiknya mengenal dan mempelajari budaya-budaya individu lain agar mampu melakukan komunikasi antar budaya dengan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, kita perlu untuk menghargai dan menerima kebudayaan yang dimiliki individu lainnya agar dapat hidup berdampingan dengan lingkungan sosial kita. Sekian penjabaran dari saya. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan ataupun salah pengucapan dan lain sebagainya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.